Selamat siang Bu Indah, bagaimana nih kabarnya? Selamat siang Bu Ausia, alhamdulillah baik Bu. Oh, alhamdulillah, saya juga sehat, semangat ini Bu. Ya. Jadi gini Bu ya, kemarin kan kita sudah janjian lah ya menentukan jadwal bahwa hari ini nanti saya akan melakukan observasi terhadap proses coaching yang dilakukan Bu Indah terhadap Pak Jalil guys, sebagai coach gitu guys. Ya, Betul. Oke. Kita ini melaksanakannya santai saja nggih. Kita sama-sama belajar di sini. Saya di sini itu hanya untuk memberikan dukungan kepada Bu Indah untuk meningkatkan kompetensi tentang coaching Bu. Jadi yang akan dikembangkan nanti begitu. Kemudian apakah Bu Indah sudah melakukan persiapan coaching dengan Pak Jalil nanti? Ya Bu, saya sudah siap. Terima kasih ya Bu sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk mengamati dan mengobservasi kegiatan coaching nanti saya dengan Pak Jalil. Oke, terima kasih kalau Bu Indah sudah siap. Jadi begini Bu Indah, sebelum panjenengan dan Pak Jalil melakukan proses coaching, jadi ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan dulu, ya. Jadi yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik. Jadi nanti ada saya akan menilai dan mengamati sesuai dengan rubrik yang kita sepakati hari ini, ngoten nggih Bu Indah nggih. Gini Bu Indah, jadi ada 3 poin utama nanti yang akan saya amati. Yang pertama, apakah nanti proses coaching yang dilakukan Bu Indah terhadap Pak Jalil apakah sudah menggunakan alur cerita, artinya Bu Indah sudah mampu memberikan sudah menyampaikan tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi yang muncul dan ada komitmen di dalamnya, seperti itu. Kemudian kompetensi inti dalam coaching yang saya amati itu apakah nanti Bu Indah mampu hadir penuh atau present dalam proses coaching gitu Bu Indah. Bu, apakah Bu Indah nanti sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot, juga mendengarkan secara aktif. Nah, nanti ketika panjenengan mengajukan pertanyaan berbobot Bu, jadi ada hal-hal yang perlu panjenengan perhatikan, yaitu ketika nanti panjenengan mendengarkan pertanyaan dari coach, jenengan bisa menerima dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan yang terbuka sehingga coach nanti bisa mengeluarkan unek-uneknya secara gamblang begitu. Kemudian panjenengan nanti bisa merangkumnya dan selanjutnya memberikan apresiasi kepada coach gitu nggih. Nanti yang saya sampaikan seperti ini Bu, rubriknya apakah menurut Bu Indah sudah cukup jelas gitu? Ya, saya sudah jelas Bu. Oke, alhamdulillah. Rubrik yang disampaikan tadi saya sudah paham. Baik Bu Indah. Kira-kira nih pada coaching kali ini kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu apa Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh Bu. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya. Ini kalau menurut Bu Indah nih saat ini kira-kira Bu Indah itu kalau ada skala 1 sampai 4 nih, kompetensi coaching Bu Indah itu berada di level berapa ini? Kalau saya itu merasa saat ini pada kompetensi kehadiran penuh saya itu ada di level 3 Bu. Level 3 lah. Dan untuk kompetensi mendengarkan secara aktif maupun membuat pertanyaan yang berbobot itu saya merasa masih berada pada level 2 Bu. Seperti itu. Gitu ya. Oke, berarti untuk mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot itu pada level 2 gitu. Iya. Kemudian Bu, untuk kita observasi kali ini pasti 3 kompetensi itu ingin dikembangkan, tetapi yang pengen spesifik mau dikembangkan itu yang mana Bu? Jadi nanti yang saya observasi itu fokusnya di bagian apa gitu Bu Indah? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu, saya itu masih rendah dalam 2 kompetensi, yaitu hadir secara aktif, kemudian juga yang satunya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sehingga kompetensi yang spesifik ingin saya kembangkan ya 2 tadi Bu, 2 kompetensi itu. Oke, berarti nanti yang ingin spesifik kita observasi itu 2 kompetensi itu nih, mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini dari level 2 kalau nggak salah tadi level 2 ya Bu Indah ya? Kira-kira mau naik level ke berapa nih? Harapannya saya bisa naik level 4 Bu.
secara bertahap tentunya. Oke, keren. Iya. Dan indikator yang ingin saya capai diantaranya adalah saya mampu menjadi pendengar yang aktif tanpa judgement. Kemudian asumsi maupun asosiasi saya juga berharap saya itu dapat memberikan pertanyaan yang terbuka, yang mampu membantu coachee mampu mengidentifikasi permasalahannya begitu Bu secara runtut. Kemudian coachee sendiri mampu menemukan secara mandiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keren, terima kasih Bu sudah dijelaskan secara rinci. Jadi harapan Bu Indah nanti pada sesi coaching ini Bu Indah dapat mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif seperti itu, tanpa judgement, tanpa asosiasi, tanpa asumsi seperti itu. Kemudian juga Bu Indah mampu mengajukan pertanyaan terbuka gitu, sehingga nanti membantu coach untuk mengidentifikasi masalahnya, juga dapat menyelesaikan masalahnya. Betul seperti itu Bu Indah? Betul sekali. Oke. Baik, jadi saya sudah memahami nih spesifiknya yang pengen diamati yang seperti apa. Jadi semoga nanti sukses Bu coachingnya sesuai dengan harapan Bu Indah gitu, untuk selanjutnya saya persilahkan nanti bisa bertemu dengan Pak Jalil. Nanti sebelum itu silakan bincang-bincang dulu sama Pak Jalil, jadi disepakati dulu maksudnya melakukan persiapan terlebih dahulu. Gitu, Terima kasih Bu Fauzi atas waktu dan kesempatannya. Bu, gini Bu, nanti kalau setelah coaching kita ketemu lagi seperti ini, kita bincang-bincang sedikit lah evaluasi atau refleksi terhadap coaching yang panjenengan lakukan. Gitu Bu. Saya cukupi sekian Bu. Terima kasih atas waktunya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Jalil hari ini? Baik Bu, kabar saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Kira-kira dari Pak Jalil ada masalah nggak? Masalah apa? Saya merasakan gini Bu, ada sebuah masalah dalam kelas saya Bu, yaitu kelas yang saya ajar. Ketika di pertengahan pembelajaran murid itu tidak bisa fokus Bu, tidak bisa fokus lagi dengan pembelajaran matematika itu, dan materi matematika itu Bu kan termasuk momok seorang siswa itu yang megah Bu, ya matematika itu yang berat. Itu terjadi setelah saya menjelaskan materi dan memberikan contoh-contoh penyelesaian soal. Setelah itu saya suruh untuk mengerjakan sendiri, tetapi di sini murid mulai tidak fokus Bu. Ini terlihat ada murid yang berbuat gaduh, jadi kelas terasa ramai, terus kemudian ada anak-anak yang ngobrol sendiri sehingga tidak jelas gitu Bu. Kalau ngobrolin tentang soal yang saya berikan untuk didiskusikan dengan sebangku nggak apa-apa, saya bolehkan untuk diskusi dengan sebangku. Tapi saat ulangan memang saya sarankan tidak boleh untuk diskusi bareng, karena itu kan sudah pengulangan atau didiskusikan bagian contek-contekan itu, saya tidak boleh. Jadi dalam pembelajaran itu Pak Jalil ada kendala nih Pak fokus murid menurun, kemudian juga gaduh, begitu ya Pak ya. Nah dari Pak Jalil tadi nih, cerita Pak Jalil tadi, apa sih yang Pak Jalil harapkan itu apa Pak? Seperti apa? Gini Bu, yang saya harapkan yaitu saya mengharap pada coaching kali ini saya bisa menemukan sebuah solusi gitu Bu, yaitu solusi agar murid saya itu bisa kembali fokus, kemudian kelas saya juga menyenangkan, tidak ada kegaduhan, sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya ini. Oh begitu ya Pak. Nah menurut Pak Jalil nih, hal apa yang membuat murid-murid itu menjadi kehilangan fokus Pak di tengah pembelajaran, kemudian gaduh gitu saat di kelas itu bagaimana Pak? Mungkin gini Bu ya, mungkin anak-anak itu merasa bosan gitu Bu dengan proses pembelajaran yang saya lakukan, menjelaskan materi terus latihan gitu Bu. Mungkin bosannya di situ Bu. Oh, nah kalau seperti itu nih, kira-kira apa sih yang membuat murid Pak Jalil ini nanti bisa kembali fokus di tengah pembelajaran dan tidak terdistraksi Pak? Menurut saya gini Bu, ya mungkin saya perlu adanya ice breaking
untuk mengembalikan fokus anak-anak itu ya, supaya mereka itu kembali memperhatikan performa saya gitu. Mungkin saya perlu, yaitu speaking, mungkin saja saya perlu untuk membuat media pembelajaran yang menarik, yaitu mungkin dengan PowerPoint, yaitu terus gambar-gambar yang bisa bergerak, yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik itu tadi yang saya sampaikan, ataupun berupa video pembelajaran, itu pembelajaran yang bisa disisipkan di tengah-tengah pembelajaran itu ya. Jadi mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa melihat, mungkin seperti itu, langsung bisa dilihat pembelajarannya, langsung bisa menangkap di pemikirannya gitu. Wah, hebat sekali ya Pak. Kalau itu saya sangat setuju sekali dengan Pak Jani. Jadi ice breaking itu juga penting untuk meningkatkan atau membangun semangat murid ya Pak. Kemudian tadi dari media dan model pembelajarannya juga harus dibikin dan dibuat yang semenarik agar murid itu tidak bosan gitu ya Pak ya. Nah, lalu tadi Pak Jalil juga mengatakan bahwa menurut Pak Jalil nih, pandangan Pak Jalil itu kan anak-anak merasa bosan. Nah, kira-kira apa yang membuat Pak Jalil itu kok bisa berpikiran bahwa pembelajaran Pak Jalil itu membosankan Pak di mata murid? Karena mungkin begitu ya, karena saya melihat ketika sudah beberapa menit belajaran saya, murid itu gaduh, jadi entah itu mereka melakukan aktivitas-aktivitas seperti mengganggu temannya, terus kemudian membuat suara-suara yang mengganggu dalam sama teman, karena sudah bosan gitu. Jadi kan sudah, kalau murid sudah bosan kan sudah tidak bisa diarahkan lagi gitu. Kemudian ketika menjelaskan tentang mereka itu berteriak ataupun sudah ya mengusiri ya teman-temannya itu ya, terus kemudian menurut saya ini tuh ada sebuah hal yang kehilangan fokus murid terhadap pelajaran saya dan aktivitas-aktivitas mereka. Bahkan ada beberapa murid yang secara nyata itu di belakang mereka bermain handphone, bermain HP yang sendirinya. Ketika saya cek, ya toh, ternyata mereka ngegame, tidak membuka materi-materi tentang pembelajaran tentang matematika, tapi malah ngegame di tengah-tengah pembelajaran saya itu. Jadi menurut dia itu lebih asik game daripada mendengarkan saya gitu tuh. Setelah saya menerangkan, jelaskan, malah dia malah main game sendiri, ataupun mengajar latihan soal yang saya beri itu malah tidak mau. Kemudian kalau dalam kelas saya gitu ya, satu murid saja saya yang gaduh itu memang sudah membiarkan konsentrasi atau fokus anak-anak ini satu kelas langsung buyar semua karena melihat temannya yang asik ngobrol sendiri, temannya itu ikut-ikutan gitu. Apalagi juga terkadang ada murid yang lain juga ikut, terus kemudian ada meniru gitu ya, meniru gaduhan malah mengikutinya. Nah seperti itu Bu, sehingga gaduhan itu tidak hanya ditimbulkan oleh satu anak saja, melainkan ya terus kemudian rame-rame gitu Bu, meniru. Itu Bu masalahnya Bu. Oh gitu ya Pak. Saya ingin tahu nih bagaimana proses pembelajaran yang selama ini Pak Jani lakukan sehingga Pak Jani itu juga merasa membosankan nih di mata murid. Kemudian melihat tadi dari cerita Pak Jani itu ada anak yang melakukan kegaduhan, kemudian bermain handphone, itu seperti apa Pak? Ya selama ini pembelajaran yang saya lakukan itu Bu ya, sebenarnya itu biasa saja Bu. Ya seperti teman-teman yang lain gitu. Saya menjelaskan materi, kadang juga saya mengajak diskusi kelompok. Bahkan sebenarnya itu Bu, saya juga membuat media pembelajaran berupa poin-poin yang bisa menunjukkan minat siswa, kan bisa melihat dengan jelas gitu Bu ya. Cuma mungkin media pembelajaran saya itu hanya berisi tulisan, tidak berupa gambar-gambar atau slide yang menarik. Ya, yang akan saya sampaikan mungkin itu yang nampak membosankan di mata murid itu ya. Nah mungkin Pak, berarti mungkin itu salah satunya Pak. Jadi ketika membuat materi berbentuk pelajaran berbentuk PowerPoint itu memang seharusnya itu tidak hanya berupa tulisan saja ya Pak. Jika memang menarik murid ya, memang di PowerPoint itu harus ada gambar-gambar gitu ya Pak, supaya anak itu tidak bosan.
kemudian menarik minat mereka belajar itu bisa fokus ketika melihat gambar-gambar di slide PowerPoint gitu ya. Nah, kemudian Pak Jalil, untuk sumber belajar nih yang digunakan dalam pembelajaran tadi selain PPT, ada yang lain nggak Pak? Iya Bu, saya menggunakan sumber pembelajaran berupa paket, buku paket itu Bu ya, yang dari pemerintah. Kemudian saya juga bantu dengan mencarikan link di channel YouTube atau di internet, yaitu menggunakan link pembelajaran atau pembelajaran itu ya, mengambilkan link materi pelajaran dari video-video ya, video atau channel-channel yang sudah pokoknya yang ada belajarnya mereka itu. Kemudian saya menggunakan LKPD ya, seperti teman-teman yang lainnya dengan soal-soal itu berisi materi, LKPD materi tetapi secara singkat, yang materi pelajaran secara singkat dan soal-soal yang mempermudah murid adalah menguasai pembelajarannya. Oh, itu bagus sekali Pak Jalil. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat Pak Jalil tadi. Tetapi akan lebih bagus lagi jika nanti dalam penggunaan sumber belajar itu bisa berbagai macam dan lebih bervariatif gitu ya, agar membuat murid-murid tadi itu bisa lebih fokus dan tertarik dalam pembelajaran yang Pak Jalil lakukan di dalam kelas. Nah, kemudian lanjut lagi nih pertanyaannya. Pertanyaannya ya Pak Jalil tadi kan dari sumber belajar. Nah, sekarang itu kira-kira ada nggak solusi yang dimunculkan dari Pak Jalil untuk menghadapi masalah? Mungkin ini Bu ya, mungkin saya akan belajar tentang beberapa ice breaking ya, yang dapat mengembalikan fokus siswa itu dengan permainan-permainan atau dengan cara apa, supaya murid itu bisa balik fokus pada materi yang saya sampaikan gitu Bu, pelajaran yang saya sampaikan. Saya akan belajar untuk membuat media belajar. Tadinya sudah harus memperbanyak speaking, terus kemudian membuat media pembelajaran yang lebih menarik gitu Bu. Entah itu media pembelajaran berupa PowerPoint yang dilengkapi dengan gambar-gambar atau video ataupun media pembelajaran lainnya. Dan kemudian saya juga akan mencari alat peraga supaya ini Bu ya, supaya ya murid langsung bisa paham tentang pelajaran dan menyenangkan gitu. Wow, keren sekali Pak, sangat bagus sekali. Nah, sekarang strateginya nih, bagaimana strategi yang Bapak Jalil gunakan nanti untuk mengembalikan fokus belajar anak? Begini Bu, ya tadi tentang pertanyaan itu bagaimana strategi ya. Strategi saya nanti yang pasti saya akan mencoba mempelajari tadi tentang ice breaking, yaitu permainan-permainan dan penyusun media pelajaran yang menyenangkan itu Bu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu strategi yang kedua adalah saat pembelajaran saya akan mencoba menanya pada murid apa yang mereka inginkan gitu. Terus kemudian apa yang menanya tentang membuat mereka itu bisa merasa nyaman dalam kelas, terus menduduki dengan pembelajaran matematika itu Bu ya. Terus kemudian dalam pembelajaran saya juga membuat kesepakatan belajar dengan murid, kesepakatan kelas itu tentang pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Saya minta anak-anak suruh memilih bagaimana untuk bisa menyenangkan diri kami sendiri. Ya, memang itu betul Pak. Pembelajaran memang harus berpihak pada murid. Jadi memang keyakinan kelas itu memang sangat diperlukan. Nah, kira-kira nih mau dijalankan kapan ini Pak? Ya ini Bu, saya akan menjalankan minggu depan ya, minggu depan saya akan melakukannya karena saya ini jelas tidak ingin berlarut-larut pembelajaran saya seperti ini gaduh terus Bu. Saya tidak ingin berlarut-larut dengan pembelajaran yang ramai gitu. Oh iya Pak, minggu depan itu jenengan lakukan. Terus kemudian adakah keterlibatan orang di sini selain Pak Jalil dan murid? Oh ya, saya akan mencoba ini Bu, mencoba meminta bantuan pada rekan sejawat ya, teman-teman saya yang ahli dalam membuat media pembelajaran tentunya, yang bisa IT, yang terus kemudian saya mintakan bagaimana cara membuat media pembelajaran yang lebih interaktif itu yang bagaimana, yang dalam bidang gambar agar tidak bosan gitu ya murid ya. Saya juga diskusi ya, kita diskusi dengan teman sejawat saya, yaitu
mengenai SBK. Ya, saya akan mencari SBK yang sebanyak-banyaknya dan tidak SBK kalau A1 saja kan menonton tuh. Jadi murid kalau sudah satu saja kemudian diulangi lagi kan bosan juga. Saya juga akan mencari SBK soal tentang latihan-latihan saya perbanyak lagi yang bisa digunakan dan berhasil untuk menyusun kelas saya menjadi kelas yang hidup lagi seperti teman-temannya gitu. Ya Pak, itu sangat bagus sekali dan saya sangat setuju. Jadi memang kalau kita ada keterbatasan ini Pak ya, pembuatan tadi media dan sebagainya, memang kita tuh harus punya kemampuan, punya ini harus ada kolaborasi ya Pak ya dengan teman-teman rekan sejawat. Nah itu tadi kan 1 minggu ya Pak akan berjalan ya. Kira-kira target Pak Jalil ini ketercapaian keberhasilannya berapa persen Pak dari 100%? Pencapaian keberhasilan saya katakan kalau 80% itu Bu ya, itu kalau murid di kelas saya itu fokus pada saya Bu, itu saya bisa menilai 80%. Ya, fokus pada saya sudah katakan berhasil karena memang tidak semua murid hampir 100%. Misalnya saya mengharuskan mereka untuk fokus itu memang susah tuh. Tarik fokus karena murid banyak, untuk tarik fokus semua itu memang susah. Tapi kalau 80-90% saya berharap lah dengan strategi yang baru itu murid bisa fokus terhadap pendidikan saya. Itu bagus sekali Pak, rencananya mudah-mudahan berhasil ya Pak. Iya. Nah, apa sih komitmen Pak Jalil terhadap rencana tersebut? Komitmen saya itu, saya akan membuat media pembelajaran yang menyenangkan tadi. Saya juga akan pelajari beberapa SBG yang bisa membuat murid itu bisa kembali fokus dan menghidupkan kelas. Dan saya akan membuat kesepakatan belajar dengan murid agar apa? Agar ya saya lebih tahu apa sih yang murid inginkan di kelas itu seperti apa gitu. Ya, bagus sekali itu Pak, saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Nah, lalu dukungan apa sih yang Pak Jalil butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan bisa membutuhkan beberapa referensi, entah itu dari buku ataupun dari teman sejawat, dari hasil diskusi ya, terus ataupun melalui link YouTube itu yang dibutuhkan kita bisa memilih ya, mengenai tentang SBK yang menyenangkan. Kemudian saya juga membutuhkan dukungan dari teman saya, teman yang ahli dalam itu. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid, tentunya membutuhkan masukan dari mereka. Apa sih pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, yang bisa membuat mereka itu bisa menerima pembelajaran saya di kelas itu. Ya, sangat bagus sekali Pak Jalil. Terima kasih Pak Jalil, bisa dari Pak Jalil itu telah menciptakan atau menemukan solusi dari permasalahan tadi. Saya hanya bisa mendoakan semoga rencana Pak Jalil tadi itu bisa terrealisasi, kemudian memang sepenuhnya dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya tunggu lagi 1 minggu ya Pak. Apakah rencana itu nanti akan berjalan baik atau masih ada kendala dalam pelaksanaannya? Semoga sukses ya Pak Jalil. Iya Bu, terima kasih atas supportnya dan dukungannya Bu. Sama-sama, saya cukupkan untuk coaching hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Enda, gimana nih proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar. Nah, iya saya melihat kayaknya proses coachingnya itu seru gitu ya Bu, menarik gitu. Alhamdulillah saya merasa sangat excited karena bisa membantu rekan saya Pak Jalil menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya secara mandiri Bu. Iya betul-betul. Jadi kita bincang-bincang sebentar terkait kegiatan coaching Bu Enda hari ini. Iya. Oke, siap. Menurut Bu Enda proses coaching yang sudah dilakukan gimana tadi? Boleh diceritakan gimana tadi prosesnya? Alhamdulillah coaching yang saya lakukan tadi dengan Pak Jalil sudah berjalan dengan baik Bu. Kenapa Bu Enda bisa kesimpulan kayak gitu? Kok bisa indikator yang kita sepakati pada pra observasi tadi kira-kira sudah tercapai atau belum Bu Enda? Kalau menurut saya sudah tercapai Bu,
Karena pada coaching ini saya sudah menerapkan alur percakapan Tirta, kemudian sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan menggunakan alur tersebut mampu menggali kemampuan berpikir metakognitif coach dalam mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi-solusinya secara mandiri. Keren nih Bu Indah. Tapi tadi kira-kira waktu coaching tadi ada kendala nggak Bu Indah? Iya Bu, tadi saya sedikit kesulitan dalam mengajukan pertanyaan terbuka. Oh iya. Tuh. Kenapa Bu? Kok bisa kesulitan? Tak kesulitan menangkap kata kunci atau gimana? Saya mencoba fokus sih Bu tadi pada kata kunci dari setiap pertanyaan coach, dan selanjutnya saya lebih mudah dalam membuat pertanyaan yang terbuka. Gitu. Oh gitu. Jadi awalnya Bu Indah kesulitan gitu menangkap kata kuncinya. Seperti itu. Tapi keren loh Bu Indah langsung bisa mengatasi gitu loh. Iya, alhamdulillah. Luar biasa Iya. Bu Indah. Kemudian Bu Indah, ini boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu? sekali Bu, Oke. monggo silahkan. Ini hanya masukan saja nih Bu Indah Iya. ya. Jadi gini Bu Indah, tadi sudah saya mengamati proses coaching yang Bu Indah lakukan dengan Pak Jalil itu luar biasa sekali, sangat menarik. Saya itu mengamati Bu Indah itu sudah melakukan alur tirta dengan sangat baik tadi. Jadi tujuannya muncul, kemudian Bu Indah ada identifikasi masalahnya juga muncul, kemudian rencana aksinya ada, komitmennya juga ada. Keren itu. Jadi semuanya muncul. Kemudian pada saat saya itu ya, kemudian itu apa ya istilahnya ketika Bu Indah itu mampu menerapkan kompetensi inti dari coaching begitu. Jadi kemitraannya itu sudah ada. Kemudian Bu Indah juga mampu mendengarkan aktif coach dengan terbuka, kemudian mampu memecahkan masalah serta mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi tadi itu benar-benar Bu Indah kelihatan fokus sekali mendengarkan coach. Jadi coachnya itu akhirnya tadi Pak Jalil saya walaupun awal-awalnya agak sedikit bingung, ternyata akhirnya juga karena bantuan pertanyaan terbuka dari Bu Indah bisa menemukan, mengidentifikasi masalahnya dan mencari solusinya sendiri. Itu keren banget itu Bu Indah. Bagaimana nih Bu Indah ini perasaannya atas pengamatan saya? Sangat senang Bu, sangat senang sekali. Jadi kompetensi saya itu sebagai coaching itu sudah meningkat begitu. Oke, udah. Gini Bu, namun demikian Bu ya. Jadi ada beberapa hal yang menurut pengamatan saya sebenarnya ada yang masih bisa dikembangkan. Bukan kurang baik atau tidak ada, bukan seperti itu. Tapi sudah ada, sudah muncul, namun masih bisa dikembangkan. Gitu. Ketika panjenengan tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kadang-kadang itu masih muncul pernyataan-pernyataan yang kayak sifatnya menggurui begitu Bu. Jadi kalau merujuk pada standar yang kita sepakati itu seharusnya mungkin tidak ada gitu. Bagaimana pendapat Linda? Iya Bu, saya setuju sekali. Saya memang menyadari Bu, memang ada beberapa pernyataan saya tuh yang masih terkesan menggurui memang. Dan terima kasih ya Bu sudah diingatkan. Nah, beda dari pengalaman coaching panjenengan tadi dengan Pak Jalil gitu. Kira-kira kompetensi apa nih yang mau ditingkatkan untuk selanjutnya? Baik Bu, saya menyadari bahwa kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu masih kurang Bu. Jadi kompetensi ini yang nantinya mungkin akan lebih saya kembangkan begitu. Oh begitu, baik sekali Bu. Jadi Bu Indah mau mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot begitu Bu ya. Dari diskusi kita ini kira-kira sudah ada bayangan nggak nanti Bu Indah mau melakukan apa nih untuk memperbaiki kompetensi tersebut gitu Bu? Ya Bu, mungkin saya akan mencari contoh-contoh ya Bu ya dari praktek coaching yang baik sehingga bisa saya pelajari gitu Bu dan bisa saya terapkan. Selanjutnya mungkin saya berencana melakukan coaching terhadap siswa saya atau rekan sejawat yang mungkin membutuhkan bantuan saya. Selain itu, selain dapat mengasah keterampilan saya, hal ini juga bisa bermanfaat untuk murid saya maupun rekan gitu Bu, rekan sejawat gitu. Mantap sekali Bu Indah ini. Ini luar biasa ya. Jadi nanti Bu Indah mau latihan ya sama teman-temannya. Jadi saya nggak penasaran nih. Nanti suatu ketika kita ketemu lagi nih Bu Indah. Saya mau melihat progresnya seperti apa gitu guys. Semoga nanti coaching yang dilakukan itu bisa berjalan lebih baik gitu Bu. Iya. Nah ini perlu saya sampaikan Bu. Jadi hasil diskusi kita nanti akan saya tulis dalam form supervisi akademik noten Bu. Iya. Oke.
pertanyaan terakhir nih Bu, dari diskusi kita nih, dari proses kita dari awal, dari pra, kemudian proses coaching dan pasca ini, apa hal yang sudah Bu Indah dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya mendapatkan banyak hal pada proses ini. Jadi selain berlatih dan mengasah kemampuan saya dalam coaching, saya juga lebih memahami bagaimana cara hadir aktif dalam coaching dan juga bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Terima kasih atas umpan balik dan masukannya Bu Fauzia pada saya. Terima kasih sama-sama, luar biasa Bu. Kayaknya sudah cukup ya Bu. Mungkin Bu Indah ada pertanyaan? Oh sudah cukup, oke. Ini saya akhirin itu untuk sesi pasca kali ini. Sampai jumpa lain waktu. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Indah. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam Bu Fauzia.